Baik, kita akan segera memulai sesi yang ketiga ini. Bolehkah kembali kepada tempat duduknya semula? Oke, sudah ya? Oke, yang siap untuk sesi yang ketiga boleh angkat tangan? Oke, bilang kiri kanannya aku sudah siap. Wah. Oke, silakan duduk. Baik, musik boleh. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulai sesi tanya jawab kita pada sesi yang ketiga ini. Kami akan memberikan beberapa panduan untuk sesi tanya jawab ini. Yang pertama, kita akan buka pertanyaan sebanyak 3 termin selama sesi tanya jawab ini. Dan 1 termin ini berharap bisa diselesaikan dalam 40 menit dan kalau nanti kita lihat waktu cukup akan ditambahkan. Dan tiap termin akan ada 3 pertanyaan. Dan nanti semua pertanyaan akan ditanyakan lebih dahulu, dikumpulkan oleh panitia, lalu nanti akan dijawab. Nah, setiap penanya akan memiliki waktu 60 detik untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Itu sebabnya nanti panitia akan memunculkan timer di depan. Timer di depan. Jadi ketika mic di tangan Bapak Ibu Saudara, waktu 60 detik dimulai. Jadi ingat sekali lagi, bertanya bukan berkhotbah. Ya, baik, langsung to the point. Lalu dalam tiap termin nanti akan ada 3 pertanyaan. Nah, misal pertanyaan pertama, kami akan langsung menanyakan kepada Bapak Ibu. Pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Atau langsung, saya bertanya kepada Pak Esra, saya bertanya kepada Pak Andi. Nah, aturannya adalah, bila penanya pertama dan kedua bertanya kepada Pak Andi, maka penanya ketiga akan bertanya kepada Pak Esra. Atau sebaliknya. Artian di dalam tiap termin harus ada penanya yang akan bertanya kepada salah satu pemateri. Nah, satu penanya hanya bisa menanyakan pertanyaan kepada satu pemateri. Jadi jangan curi start. Saya bertanya pada Pak Andi dan Pak Esra. Ya, jadi satu kepada satu pemateri. Ini akan menolong sehingga akhirnya pemateri bisa mengupas dalam pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Nanti panitia akan membantu untuk mencatat pertanyaan Bapak Ibu sehingga tidak salah dimengerti dan juga akan ditampilkan di depan. Nah, kami berharap sesi tanya jawab ini akan berjalan dengan baik. Akan ada panitia yang berdiri dari ujung sana dan sana yang akan menolong untuk mobile memberikan mic kepada Bapak Ibu ketika bertanya. Oke, cukup jelas ya. Dan diharapkan Bapak Ibu bertanya yang terbaik dan satu peserta, satu penanya. Bila nanti mungkin di terminal terakhir yang ketiga, Bapak Ibu yang lain belum bertanya, yang sudah bertanya di 1, 2 tadi dan masih ada pertanyaan selanjutnya, kemungkinan bisa dibuka di termin yang ketiga. Baik, itu saja panduannya. Kami berharap panduan ini cukup jelas dan kita akan buka sesi ini, sesi yang ketiga untuk sesi tanya jawab. Nah, oleh sebab itu kalau mau bertanya angkat tangan dulu, kami akan melihat 3 orang dan setelah itu nanti panitia akan memberikan mic. Baik, termin pertama akan dibuka. Ada 3 pertanyaan oleh 3 penanya. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Baik, kita coba dulu yang 3 orang di sini. Ya, baik silakan. Yang di ujung sana, ya. Oke, silakan langsung. Iya,
Pertanyaan ini untuk Pak Andi. Mohon maaf kalau tadi malam saya tidak hadir, tetapi saya ada dengar-dengar berita dari teman sekursi di tempat ini yang dibahas. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kita menyikapi atau berargumen kepada kaum homoseksual yang mengatakan bahwa saya ini tidak memilih untuk jadi gay atau lesbi, ini bagian dari siapa saya sejak lahir. Jadi artinya bahwa dia merasa bahwa memang itu ada faktor genetika bagi dia. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya? Terima kasih. Baik, cukup jelas. Terima kasih. Penanya kedua di sebelahnya. Ya, terima kasih. Mungkin kelanjutan pertanyaan dari sebelah tadi saja, supaya sekalian aja toh. Pertanyaannya itu bagaimana pendekatan atau perangkulan kepada teman-teman yang terpapar dengan homoseksual atau gay, sedangkan kita kadang tidak tahu identifikasi seperti apa mereka, maksudnya yang mana ini yang gay, yang mana yang lesbi. Kadang kita tidak tahu itu ternyata ada di sekeliling kita. Nah, jadi yang pertama itu identifikasi. Yang kedua bagaimana kita merangkul. Kan kita sudah dengan tegas menolak bahwa hal ini salah secara spiritualitas dan medis. Nah, bagaimana kita merangkul jadi tidak sekedar menjadi hakim saja. Jadi tidak hanya tunjuk-tunjuk, tapi bagaimana kita membawa mereka kembali kepada jalan yang benar, kepada komunitas kita di gereja-gereja kita masing-masing atau komunitas-komunitas yang membangun. Kalau bisa dijelaskan juga berdasarkan kategori usianya, kan otomatis untuk balita beda pendekatannya gimana, untuk anak-anak beda, remaja, pemuda pun beda. Terima kasih. Shalom. Baik. Masih ditujukan kepada Pak Andi pertanyaannya? Iya, baik. Penanya yang ketiga. Sebenarnya pertanyaan yang sama Pak. Saya hanya mau bagaimana cara kita mengidentifikasi sebenarnya. Masih ditujukan kepada Pak Andi. Pak Andi. Oke, kita stop dulu. Ada yang mau bertanya untuk Pak Esra? Oke, di ujung sana. Yang tadi. Pertanyaannya agak sama, nanti akan digabung ya. Silakan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi ini dalam konteks pelayanan, seorang pelayan Tuhan yang gemulai, tetapi dia punya andil besar di dalam gereja, dia kreatif, dia setia, tetapi di sisi lain dia punya perilaku gemulai. Ya, maksudnya kita memang semua adalah dosanya, tetapi yang nampak, yang sikap gemulai ini bagaimana kita menyikapinya. Ini kan terkadang juga bagi sebagian orang menjadi batu sandungan. Kenapa seorang pelayan Tuhan kok penampilannya seperti itu? Kok gerak-geriknya mencerminkan seorang perempuan seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah kami terima dan kami persilahkan kepada para pemateri. Saya akan jawab pertanyaan pertama, lalu nanti yang kedua biar Pendeta Esra menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, baru nanti saya akan jawab pertanyaan yang kedua tadi, supaya Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan saya. Pertanyaan yang tadi disampaikan adalah, ada seseorang atau mungkin beberapa orang mengatakan, ya saya ini memang seperti ini, ya. Dilahirkan seperti ini, itu bagian dari identitas saya. Mari kita cermati pemahaman atau statement yang disampaikan oleh orang seperti itu. Ketika kita bicara orientasi seks, maka kita tidak bisa memisahkan itu dengan munculnya sexual desire. Orientasi seks tidak bisa dipisahkan dengan sexual desire. Maka pertanyaan berikutnya adalah, kapan yang disebut manusia itu bisa memiliki sexual desire? Kalau kita belajar tentang proses tumbuh kembang dalam seksualitas, maka jawabannya adalah
Orang menyadari memiliki sexual desire itu ketika mereka memasuki masa yang disebut dengan puberty. Dan ketika kita bicara puberty, anak perempuan itu rentang waktunya adalah umur 8 sampai dengan 13, anak laki-laki umur 9 sampai 14 tahun. Artinya adalah kalau itu kemudian dikaitkan dengan kesadaran akan orientasi seks. Jadi ketika orang mulai memiliki dorongan seksual dan dia tahu kenapa dorongan seksual saya bukan kepada lawan jenis tetapi kepada sesama jenis. Maka dia mengetahui memiliki kesadaran orientasi seksnya yang sejenis itu, andai kata dia perempuan dan itu terjadi pada usia 8 tahun, berarti dia mulai memiliki kesadaran itu 8 tahun. Pada saat dia berumur 8 tahun. Maka muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil kesimpulan bahwa dia memiliki itu semenjak dalam kandungan? Narasi yang dikembangkan bahwa orientasi seks itu merupakan sesuatu yang didapatkan dari kelahiran, memiliki begitu banyak kejanggalan. Salah satunya yang tadi saya bicarakan, itu kita belum bicara hal-hal yang berkaitan dengan konsep genetik. Kita masih bicara sesuatu yang logik saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu dapatkan itu dari lahir padahal kamu menyadarinya pada saat umur 8 tahun. Dalam usia 0 sampai 8 tahun, kalau dia mengalami pubertinya umur 8, padahal dia ada kemungkinan mengalami umur 13. Kalau laki-laki 9 sampai 14. Dalam kurun dia mengalami kelahiran, bahkan kalau dia mundur ke belakang semenjak dalam kandungan sampai dia mengalami puberty, saya menggunakan satu angka sederhana untuk mengcover baik laki-laki maupun perempuan. Taruhlah kita bicara usia 10 tahun. Maka dalam 10 tahun itu ada satu rentang yang sebenarnya memungkinkan dibentuknya orientasi seks yang tidak bisa disimpulkan bahwa itu merupakan sesuatu yang didapatkan dari lahir. Dari sisi itu, kalau kita berkomunikasi, berargumentasi dengan orang-orang seperti itu, mereka akan mengalami kesulitan. Saya menggunakan pendekatan kedua. Itu dari pemahaman yang pertama. Ada yang kedua. Kalau ada orang berkata, saya menjadi homoseks itu bukan pilihan saya. Maka saya akan tanya satu pertanyaan kepada dia. Kalau saya tawarkan kepada kamu satu solusi yang memungkinkan kamu berubah dari homoseks menjadi straight, menjadi heteroseks, apakah kamu mau? Jawaban apapun dari duanya bisa kita bahas. Kemungkinan pertama dia mengatakan, saya mau. Begitu dia mengatakan mau, itu membuktikan jauh di dalam dirinya ada satu kesadaran bahwa perilaku itu adalah bukan perilaku yang normal. Makanya dia ingin berubah. Ada kesadaran di dalam dirinya mengatakan ini bukan perilaku yang normal. Maka dia mau. Tapi ada kemungkinan kedua, oh saya nggak mau. Kalau dia mengatakan saya tidak mau, kita punya jawaban lagi. Berarti memang itu pilihan kamu. Sementara tadi kamu mengatakan itu bukan pilihan saya. Itu kalau kita berargumentasi di dalam percakapan yang ringan. Tetapi tadi malam saya sudah sampaikan kepada teman-teman semuanya fakta-fakta saintifik. Yang ternyata sampai hari ini tidak ada satupun peneliti yang secara eksplisit mengatakan telah ditemukan satu gen yang membuat orang itu dikendalikan orientasi seksnya. Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun publikasi ilmiah yang mengatakan itu. Kalau selama ini muncul istilah gay gene yang populer dibicarakan di mana-mana, seperti tadi malam saya sampaikan, itu merupakan publikasi dalam media populer.
Lalu ketika muncul sosial media, itu makin marak lagi di sana. Ya, karena kalau kita bicara sosial media, siapa saja boleh bikin statement apa saja di situ. Itu sosmed. Ya. Dalam konteks demokratisasi informasi itu bagus. Tapi di sisi lain, saudara harus ingat, sosmed di sana ada begitu banyak sampah. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan meracuni diri kita dengan sampah-sampah seperti itu. Jadi publikasi ilmiah tidak pernah menyebutkan itu. Publikasi ilmiah terbesar yang kemarin saya sampaikan kepada saudara adalah lead researcher-nya adalah Andrea Gana. Ya, nanti di e-book yang saya berikan kepada Bapak Ibu, di bagian terakhir itu ada link-link. Jadi linknya itu bisa diklik lagi, itu akan bisa di-download lagi. Ada begitu banyak materi nanti. Ya, jadi cukup banyak yang bisa Bapak Ibu pelajari dari sana. Jadi dari sisi konsep genetika, jelas tidak ada hal yang membuktikan bahwa itu merupakan sesuatu yang ditimbulkan oleh faktor genetik. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Sains itu terus-menerus mengalami perkembangan. Kalau hari ini ternyata tidak ditemukan atau tidak diketahui ada gen yang menyebabkan orang mengalami atau menjadi gay, pertanyaannya adalah bagaimana kalau suatu hari ditemukan gen yang menyebabkan orang jadi gay? Kalau suatu hari benar-benar ditemukan gen yang menyebabkan orang jadi gay, apakah itu membuktikan bahwa gay itu merupakan sesuatu yang normal? Jawabannya adalah tunggu dulu. Ketika kita bicara normal dalam konteks medis, ukuran normal itu bukan genetic basis. Jadi jangan dipikir kalau sesuatu itu memiliki faktor genetik maka serta-merta menjadi normal. Tidak. Sesuatu yang memiliki faktor genetik belum tentu normal. Semalam saya contohkan, thalassemia itu penyakitnya yang memiliki faktor genetik. Nggak ada satupun dokter yang mengatakan itu normal. Jadi ketika para teolog yang mengembangkan queer theology, ya, mengembangkan teologinya dengan mencomot statement scientific, sesungguhnya mereka tidak memahami. Seolah-olah kalau sesuatu itu genetik pasti normal. Makanya mereka selalu berargumentasi. Homoseks itu seperti warna kulit. Ada orang yang berkulit gelap, ada orang yang berkulit terang. Homoseks itu seperti warna mata. Ada yang bermata biru, ada yang bermata coklat. Analogi itu tidak sepenuhnya benar. Bahwa karakteristik genetik itu menyebabkan fenotipe yang berbeda seperti yang tadi kita bicarakan, orang tertentu karena faktor genetik kulitnya menjadi gelap. Orang tertentu karena faktor genetik kulitnya terang. Itu benar. Ada faktor genetik. Dalam konteks ini gen itu menyebabkan fenotipe yang normal. Tapi saya akan kasih satu contoh berkaitan dengan kulit. Ada orang tertentu yang mengalami albinism. Albinism itu adalah kulitnya tidak punya kemampuan menghasilkan pigmen. Jadi dia albino. Ya, kalau orang itu albinonya tidak sempurna, itu muncul kayak bercak-bercak putih. Contoh orang terkenal yang mengalami itu adalah Michael Jackson. Lalu kemudian dia diterapi, semua melanositnya, sel yang menghasilkan pigmen dinonaktifkan. Sehingga seperti itu akhirnya dia menjadi seperti bule, padahal dia sebenarnya adalah color people. Nah, albinism itu merupakan sesuatu yang punya faktor genetik. Tapi dalam konteks ini, albinism tidak bisa kita katakan normal. Jadi faktor genetik itu tidak menyebabkan kita menyebut ini normal, ini tidak normal. Tidak. Pertanyaannya adalah, apa ukurannya sesuatu dikatakan normal dalam dunia medis? Bukan sekedar faktor genetik. Tetapi dalam dunia medis kita menyatakan sesuatu itu normal berdasarkan dua kriteria. Yang pertama adalah sesuatu dikatakan normal secara medis bila itu merupakan sesuatu yang fungsional.
berfungsi dengan baik. Maka ketika kita bicara sexuality, itu tidak bisa dilepaskan dari reproductive function. Itu sebabnya ketika kita bicara homosexuality, ini tidak normal. Karena tidak fungsional. Secara sederhana kita melihat bagaimana dalam kaitan anatomi. Pria dan wanita memiliki bentuk anatomi yang didesain secara spesifik yang memungkinkan bisa melakukan sexual intercourse, melakukan hubungan seksual. Secara anatomi dimungkinkan itu. Tetapi homoseks tidak bisa. Itu sebabnya ketika homoseks itu melakukan kontak seksual, mayoritas mereka melakukan apa? Anal seks. Seperti yang semalam saya ceritakan, resiko pertama adalah semua jenis penyakit menular seksual meningkat potensi penularannya ketika terjadi anal seks. Dan yang kedua, menyebabkan kerusakan pada sphincter ani, otot-otot di duburnya itu mengalami kerusakan yang tadi malam saya katakan orang seperti itu batuk aja bisa berak-berak tuh. Ya. Jadi berdasarkan fakta ini, perilaku hubungan sejenis tidak normal. Ya. Secara anatomi tidak normal dan yang kedua adalah menimbulkan dampak negatif. Populasi LGBT itu 3-5%. Tapi dari 100 orang yang HIV positif, 60-nya itu orang-orang LGBT. Artinya apa? Perilaku ini memberikan peningkatan peluang tertular 40 kali lipat dibandingkan populasi umum, populasi normal. Maka pemahaman yang tadi dikatakan, oh saya menjadi seperti ini karena dari sononya saya seperti ini, itu merupakan anggapan yang tidak benar. Tidak ada faktor genetik, tidak ada satupun publikasi ilmiah yang menyatakan ada faktor genetik orang yang mengalami seperti itu. Yang semalam saya contohkan adalah publikasi dari Dean Hammer tahun 93 terkait dengan gen XQ28, XQ28. Tetapi itu kemudian dalam penelitian berikutnya apa? Inconsistent and inconclusive. Tidak konsisten dan tidak bisa disimpulkan. Nah, saya ingin sedikit memberikan pemahaman filosofis tentang natural science. Kalau kita belajar, waktu kita belajar, ilmu kita terbagi dalam 2 garis besar, dalam 2 klaster besar. Natural science dan social science. Nah, ketika kita bicara natural science, dalam pembuktian ilmiah, itu jauh lebih gampang. Karena di sana ada hal-hal yang lebih pasti, itu natural science. Kenapa ketika kita bicara natural science ada hal-hal yang lebih pasti? Karena natural science sesungguhnya adalah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Natural science itu mengikuti God law, hukum Allah. Natural law itu adalah selaras dengan God law. Hukum alam itu mengikuti hukum Allah. Oleh karena ini mengikuti hukum Allah, maka itu konsisten. Maka kalau kita di dalam dunia saintifik, di dalam natural science seperti bidang saya, itu sangat simpel. Yuk kalau orang ngomong apa, oke, kamu ngomong apa, metodologinya apa, seperti apa, kita uji di lab yang lain. Kalau benar, hasilnya pasti sama. Pasti sama hasilnya. H2 diketemukan dengan O2 di lab manapun, dimanapun seluruh dunia akan ketemu H2O jadi air. Itu natural science. Konsisten. Dengan cara seperti itu ketika ada publikasi dari Dean Hammer tahun 93, nggak ada kesimpulan apa-apa waktu itu. Dean Hammer hanya mengatakan jangan-jangan XQ28 ini menyebabkan orang jadi gay. Tapi apakah Dean Hammer mengatakan itu? Enggak. Dia mengatakan jangan-jangan, belum kesimpulan. Tapi ketika diuji di penelitian-penelitian yang lain, hasilnya apa? Inconsistent. Ternyata ada orang yang menjadi gay tanpa XQ28. Ada orang yang dengan XQ28 tetapi tidak gay. Jadi tidak ada konsistensi dan tidak bisa disimpulkan. Itu fakta-faktanya. Lalu bagaimana kalau suatu hari ya ada penelitian yang lebih canggih yang ternyata terbukti ada gen yang menyebabkan orang jadi gay.
Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa juga. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, itu tidak membuktikan bahwa itu normal. Kalau kita sekarang mengetahui bahwa orang mengalami breast cancer, itu karena ada faktor genetik yang membuat wanita tertentu memiliki resiko mengalami breast cancer. Gampang, kita potong gen negatifnya tadi itu dengan CRISPR. Ganti gen yang lain yang lebih sehat. Jadi itu bisa lebih mudah diatasi. Demikian yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Mungkin boleh Pak untuk pertanyaan yang kedua tadi, dari sisi medis bagaimana pendekatan kita kepada teman-teman yang terpapar ini? Mungkin kita bagaimana bisa mengidentifikasi mereka dan bagaimana kita bersikap kepada mereka dari sisi medis. Tadi sebenarnya saya berharap Pendeta Estra menjawab pertanyaannya supaya habis itu saya jawab pertanyaan itu. Atau saya langsung? Boleh juga Pak sekali. Bagaimana? Biar gantian. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana kita bersikap kalau ada orang pelayan di gereja ya sangat baik pelayanannya, sangat berjasa di gereja, tapi penampilan lahiriahnya lemah gemulai. Ya. Nah mungkin saya pikir begini, kita perlu memisahkan antara penampilan lahiriah dengan isi hati dia dan juga buah pelayanannya. Itu harus dibedakan. Ya sudah pasti seperti kata Alkitab adalah bahwa Tuhan melihat hati dan bukan penampilan luarnya. Ya, jadi seandainya penampilannya memang secara lahiriah lemah gemulai, tetapi ternyata ada hidup yang penuh dengan pertobatan, penuh dengan sikap mengasihi Tuhan, menjauhi dosa, dan pelayanannya menjadi berkat, maka menurut saya jangan terburu-buru menilai dia terlalu lebih daripada sekedar sikap tubuhnya. Ya, yang mungkin kurang maskulin. Itu hal pertama ya yang kita perlu pikirkan. Kedua adalah menjaga sikap, jangan terlalu mudah menghakimi, tetapi harus tetap berhati-hati. Kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa kalau dia punya penampilan yang lebih kemayu sudah pasti gay. Ya. Mungkin ada faktor kepribadian, pengaruh masa kecil yang membentuk gaya tubuh semacam itu, tetapi tanpa kecenderungan orientasi seksual yang menyimpang. Ya. Nah untuk itu perlu bijaksana, perlu ada suatu komunikasi lebih lanjut dengan dia. Ya, untuk bisa mencari tahu itu bahwa apakah memang di balik penampilan yang lemah gemulai itu ada orientasi seksual yang menyimpang atau sebenarnya tidak. Jadi memang dia lebih kemayu tapi sebenarnya dari sisi orientasi seksual dia normal. Nah itu perlu dicari tahu. Karena ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Karena itu kita mesti lebih berhati-hati, tidak terlalu cepat menghakimi tapi juga tetap waspada. Yang ketiga adalah mungkin pendekatan pastoral, ini penting. Apalagi mungkin kalau kita sebagai pemimpin pelayan di gereja misalnya, kita pendetanya dan itu mungkin ada vikarisnya kah atau ada penginjil kah atau majelis. Nah ini perlu adakan pendekatan pribadi secara pastoral, bukan untuk langsung memvonis dia, tetapi membuat percakapan. Kalau ternyata misalnya yang bersangkutan, oke, dia lemah gemulai seperti itu, ada orientasi seksual yang memang menyimpang, tapi dia sedang ada di dalam perjuangan untuk menghadapi itu. Nah itu harus dihargai perjuangannya dan proses pendampingan itu jauh lebih diperlukan daripada sekedar menghakimi. Tapi jikalau ada dosa yang tersembunyi misalnya, di balik penampilan yang lemah gemulai itu ternyata ada juga kehidupan dalam dosa yang menyimpang sebagai akibat dari penyimpangan kecenderungan seksual semacam itu, maka sekarang lihat bagaimana sikap dia terhadap itu. Apakah mau bertobat? Atau tidak mau bertobat? Nah kalau mau bertobat maka ini memang tindakan pendampingan harus tetap dilakukan. Tapi kalau tidak mau bertobat maka disiplin gereja harus dilakukan. Ya, disiplin gereja yang dengan kata lain ya
perlu ada ada tindakan entah itu skorsing atau apakah ya perlu dilakukan. Dan juga berikut adalah walaupun mungkin dia tidak mempunyai orientasi seksual yang menyimpang tapi hanya gaya tubuh yang kemayu-kemayu begitu, walaupun begitu tapi itu tetap bisa jadi batu sandungan. Mungkin di kalangan apalagi kalau dia melayaninya di kaum muda. Maka mungkin perlu dituntun melihat kemungkinan bahwa apakah sikap tubuh, gaya tubuh seperti itu bisa diubah. Ya, menjadi lebih maskulin. Jadi mungkin menurut saya perlu kita melihat aspek apa yang terjadi dan bagaimana sikap kita di dalam mengambil langkah ya. Jadi misalnya kalau ketulusan hatinya dan buah pelayanan yang baik, bagaimana sikap kita terhadap itu? Harga itu dan dukung. Kalau ternyata penampilan gemulainya yang tidak maskulin, jangan langsung menghakimi. Perlu tindak lanjut. Kalau ada indikasi di balik gaya yang gemulai itu, ada indikasi seksual yang salah, pendekatan pastoral, bimbingan, konseling, itu perlu jalan. Kalau tidak mau bertobat dan hidup dalam dosa, siasat gereja dilakukan. Tapi berikutnya, kalau sikap tubuh itu, gaya tubuh itu bisa diperbaiki, dorong. Mungkin mencari metode bagaimana caranya memaskulinkan gaya yang lebih feminin. Nah, itu mungkin Pak Andi bisa tahu caranya. Tapi itu kira-kira pikiran saya coba cari supaya bisa dibantu. Supaya apakah itu gaya itu adalah sesuatu gaya yang tak bisa diubah? Atau sebenarnya masih bisa diubah? Kalau masih memungkinkan diubah, ya coba diupayakan. Supaya tidak jadi batu sandungan di dalam pelayanan. Karena kecenderungan kita nih kalau sudah mulai melihat begitu kan kita sudah mulai alergi gitu kan. Ya. Nah tapi kan belum tentu sejauh atau separah yang kita pikirkan. Ya, begitu. Kalau Pak Andi mau tambah tentang masalah gaya itu silakan. Terima kasih Pak. Mungkin juga gereja-gereja perlu memberikan batasan kepada orang-orang yang melayani seperti ini sebelum akhirnya diputuskan bersama sehingga tidak menjadi sebuah stigma kepada gereja. Ya. Selanjutnya kepada Pak Andi, pendekatan kepada saudara-saudara kita seperti ini dan secara bagaimana mengidentifikasi dan sikap kita. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, ada satu fenomena yang ingin saya bagi kepada teman-teman. Sekarang ini ada sekelompok orang tua itu yang mengeluarkan statement begini. Kalau saya punya anak perempuan, lebih baik anak perempuan saya hamil duluan. Daripada nanti dia ketemu dengan pria, menikah, dan ternyata dia gay. Itu statement. Kita tidak menanggapi statement itu, tapi fenomena itu ada. Ya. Nah, lalu apa artinya kalimat itu? Kalimat itu artinya adalah homoseksuality itu sekarang ini seperti satu jenis dosa yang paling buruk begitu. Sampai kemudian dosa-dosa lain nggak kelihatan. Makanya ada orang tua yang dengan sadar mengatakan, nggak apa-apa, saya punya anak perempuan lebih baik dia hamil duluan. Kan berarti artinya itu cowoknya tuh laki-laki tuh. Daripada dia menikah ternyata setelah sekian tahun menikah, ternyata suaminya gay. Saya pernah tangani case, menikah 2 tahun, belum pernah melakukan hubungan seksual. Bahkan ketika ketahuan, suaminya sudah HIV positif. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah, jangan sampai ketika kita membicarakan homoseksuality ini, lalu kita memiliki persepsi seolah-olah dosa seks itu cuma homoseksuality. Padahal tidak. Ketika kita bicara dosa seks, dalam konteks orang heteroseks, ya, itu begitu banyak sekali penyimpangan perilaku seks bisa terjadi di kalangan orang heteroseks. Kalau kita bicara orang muda, generasi Z,
Saya selalu berkali-kali mengatakan generasi Z adalah addicted generation. Generasi yang kecanduan dalam banyak hal. Termasuk salah satunya pornografi. Itu sebabnya ketika saya ketemu dengan orang muda, saya tidak akan hanya berbicara tentang homoseksuality. Karena ketika saya hanya bicara homoseksuality, saya hanya berbicara kepada 3-5% dari orang muda itu sendiri. Karena ada begitu banyak besar yang lain yang tidak terlibat homoseksuality, tetapi dia punya problem seksualitas yang sama-sama di hadapan Tuhan itu merupakan dosa yang sangat mengerikan. Maka saya berharap teman muda yang tadi bertanya, mulai memikirkan itu dalam konteks kalau kita bicara pelayanan di kampus. Jangan terjebak seolah-olah gara-gara ada fenomena LGBT ini, seolah-olah sudah nggak ada problem pornografi di kalangan orang muda, lalu tidak ada lagi problem free sex di kalangan orang muda, atau bahkan kita menganggap itu menjadi biasa saja dan tidak menjadi masalah. Itu bisa menjadi kesalahan besar kita dalam mentreatment orang-orang muda yang kita layani. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Sebenarnya ketika orang bertanya kepada saya bagaimana saya bisa mengidentifikasi, saya punya pertanyaan balik. Kalau kamu udah tahu dia LGBT, lu mau ngapain? Mau ngapain? Apa yang mau kamu lakukan? It's not easy. Nggak mudah. Nah, problem utama ketika kita bicara dengan komunitas LGBT, sesungguhnya problem utamanya itu bukan orientasi seksnya. Problem utama mereka adalah identity distortion. Distorsi identitas diri. Itu problem utamanya. Maka kalau kita muter-muter di perilaku seksnya, kita nggak akan menyelesaikan akar masalahnya. Saya akan jelaskan peristiwa di Taman Eden dengan peristiwa dalam dunia modern yang sinkron dengan konsep identity distortion dan bagaimana kemudian ini memunculkan fenomena perilaku seks yang menyimpang. Waktu Allah menciptakan manusia dengan satu identitas yang sangat luar biasa. Image of God, imago Dei. Tetapi kita membaca di kitab suci, manusia menolak identitas itu. Dari mana kita tahu bahwa manusia menolak identitasnya sebagai imago Dei? Karena ternyata manusia sedang membangun upaya untuk menjadi seperti Allah. Dengan mendengarkan suara iblis, dia sedang berjuang. Oke, saya akan berjuang supaya saya menjadi seperti Allah. Padahal dia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahwa dia berjuang untuk menjadi seperti Allah, artinya dia menolak identitas yang Allah berikan kepada dia sebagai imago Dei. Dan itulah titik mula kehancuran manusia termasuk perilaku seksnya. Manusia mengalami distortion. Tadi saya katakan peristiwa di Taman Eden itu terulang dalam dunia modern ketika kemudian penolakan identitas itu diformulasikan dengan menggunakan jubah sains. Itu terjadi sekitar 150 tahun yang lalu. Ketika orang bernama Charles Darwin itu menerbitkan buku terkait dengan evolusi. Evolusionisme itu sejatinya adalah satu sikap penolakan identitas yang Allah berikan kepada manusia sebagai image of God. Dan diturunkan oleh teori evolusi, manusia disejajarkan dengan binatang. Lalu kemudian dalam kesejajarannya dengan binatang inilah manusia bergerak untuk menjadi seperti Allah. Itu sebabnya Yuval Harari menuliskan buku
Yang pertama adalah Homo sapien dan yang kedua adalah Homo Deus. Yuval Harari itu seorang profesor dari Israel. Dalam bukunya yang berjudul Homo Deus, Godly Human, Yuval Harari mengatakan, ini manusia sekarang mengalami evolusi tahap kedua. Tahap pertama menjadikan mereka Homo sapien, tahap kedua menjadikan mereka adalah Godly Human, manusia Allah. Kriteria ketika bicara tentang Allah itu ada dua. Yang pertama adalah eternity, dan yang kedua adalah the power of creation, kemampuan menciptakan. Dan Yuval Harari menunjukkan fakta-fakta saintifik. Lihat nih, penelitian-penelitian ilmiah membuktikan bahwa manusia itu sedang mengarah kepada kehidupan kekal. Anak muda kemungkinan tahu Brian Johnson. Tahu? Tahu dong ya. Kalau nggak tahu saya lebih muda dari kamu. Nah, itu Brian Johnson itu yang sekarang lagi menciptakan agama baru namanya Don't Die. Ya pakai semua teknologi untuk membuat tubuhnya diremajakan. Ya, oke. Tapi di Amerika ada satu perusahaan namanya Alcor Corporation. Perusahaan ini menawarkan cryopreservation, di mana manusia ketika dia mati dimasukkan ke dalam tabung nitrogen untuk di-preserve. Waktu spesies hidup itu mengalami kematian, sel-selnya belum rusak. Dia bisa di-preserve. Maka perusahaan Alcor Corporation ini mengharapkan suatu hari kalau ditemukan cara untuk mengobati orang yang menyebabkan dia mati, dia dikeluarkan dari tabung nitrogennya tadi. Lalu kemudian dia akan diberikan obat-obatan, lalu dia dihidupkan kembali, resurrection. Manusia sedang memperjuangkan untuk bisa bangkit tanpa mengandalkan kebangkitan Kristus. Itu yang dilakukan manusia saat ini. Mereka menciptakan konsep keselamatannya sendiri. Tetapi semuanya tadi berkaitan dengan penolakan identitas dari apa yang Allah berikan. Yang tadi saya katakan, Charles Darwin menggagas konsep evolutionism, lalu Yuval Harari menjelaskan lebih detail lagi tentang bagaimana manusia sedang berproses menjadi Allah seperti yang mereka inginkan. Godly human tadi itu. Sekarang saya kembali kepada Charles Darwin. Bahwa ketika dia mengkonsepkan evolutionism yang menurunkan manusia dari konsep image of God, imago Dei, lalu disejajarkan dengan binatang. Pemahaman dari Charles Darwin itu mempengaruhi begitu banyak saintis. Salah satu di antaranya yang dipengaruhi adalah orang bernama Freud. Sigmund Freud. Dia seorang psikiater, seorang ahli psikoanalisa. Freud sangat dipengaruhi oleh orang bernama Charles Darwin itu. Itu sebabnya ketika dia menuliskan motivation theory, teori tentang motivasi, dia mengatakan begini. Motivasi terbesar dalam diri manusia itu bersumber dari libidonya. Dorongan seksnya. Jadi manusia itu bisa punya motivasi yang kuat itu karena punya dorongan seks. Lalu kemudian Sigmund Freud mengatakan, oleh sebab itu kalau kita ingin manusia mengalami kemajuan, libido itu, dorongan seks itu jangan dibatasi dengan berbagai macam aturan moralitas dan etika. Biarkan itu sebebas-bebasnya supaya manusia punya dorongan yang sangat besar untuk mengalami kemajuan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang bernama Sigmund Freud itu punya pemahaman seperti itu? Evolutionism. Dalam dunia binatang itu benar. Binatang itu bisa survive karena dua dorongan. Yang pertama namanya dorongan makan minum atau insting makan dan minum. Yang kedua adalah dorongan reproduksi. Makanya pada dunia binatang ada yang disebut dengan breeding time, masa kawin. Jadi di mana-mana kita lihat kucing masih tetap ada, anjing tetap masih ada, binatang spesies pun masih apa-apa masih ada. Itu karena dorongan itu tadi. Dorongan makan minum dan dorongan melakukan reproduksi, seks. Jadi ketika Freud mencetuskan teori itu, jelas dia sangat dipengaruhi oleh orang bernama Charles Darwin. Tetapi yang dipikirkan oleh Freud tidak berhenti sampai dia, mempengaruhi generasi berikutnya. Generasi berikutnya yang dipengaruhi adalah orang bernama Alfred C. Kinsey. Yang Stephen Sulaiman almarhum itu mengatakan,
Dr. Andi tidak tahu Alfred C. Kinsey. Saya membaca bukunya Alfred C. Kinsey yang diterbitkan tahun 48 berjudul Sexual Behavior in Human Male. Lalu 5 tahun berikutnya Sexual Behavior in Human Female. Nah, waktu Kinsey itu menuliskan buku itu, dia mengklaim melakukan penulisan itu berdasarkan riset. Itu sebabnya ketika saya pertama kali membaca sebagai mahasiswa yang masih usia 20 tahunan, saya sangat kagum dengan buku seperti itu. Dan kemudian saya pikir ini kebenaran. Sampai kemudian saya membaca tulisan dari researcher yang lain. Yang kemarin saya sampaikan, Judith Richmond mengevaluasi tulisan Kinsey. Dan ternyata ditemukan ada begitu banyak kebobrokan dari cara dia melakukan riset. Saya kasih contoh. Kenapa dia bisa menyatakan di dalam bukunya homoseksuality itu pada zaman itu 10%. Zaman itu tahun 48. Sekarang aja kalau diteliti homoseks itu tidak menghitung transgender, tidak menghitung intersex, tidak menghitung perilaku-perilaku yang lain, hanya murni homoseksuality dan lesbianisme. Itu cuma 1,6%. Masa iya sih dalam zaman yang lebih bebas dari zamannya Alfred C. Kinsey, angkanya justru turun dari 10% menjadi 1,6%. Angka itu sendiri kalau kita nalar secara sederhana ada sesuatu yang aneh. Tetapi kemudian memang terbukti. Yang kemarin saya sampaikan juga, bagaimana ada satu organisasi yang memiliki nama American Statistical Association. Asosiasi pakar statistik di Amerika, itu ahli metodologi riset, mengatakan ini buku sampah. Samplingnya ngaco. Bikin penelitian tentang LGBT di mana? Komunitas-komunitas LGBT. Ya tentu saja angkanya besar. Dia tidak melakukan random sampling. Dia main comot. Dengan tujuan adalah menghasilkan satu konklusi seperti yang dia inginkan. Social science itu sangat mudah dirancang seperti itu. Akan sangat berbeda dengan natural science. Orang tidak bisa merekayasa natural science. Kenapa? Waktu kita riset natural science, kita tuh meriset apa yang diciptakan oleh Tuhan. Gak bisa dirubah. H2 dengan O2 itu H2O air. Gak bisa dirubah. Utility dimanapun akan hasil yang sama. Dari Charles Darwin mempengaruhi Freud, lalu mempengaruhi Alfred C. Kinsey. Ketika buku itu diluncurkan, terjadilah yang disebut dengan sexual revolution. Pada saat itu, anak-anak di Amerika itu sangat benci dengan peperangan. Sangat benci. Kenapa? Karena mereka jadi korban dari politisi yang suka perang. Perang di Vietnam, orang muda dikirim. Perang di Korea, orang muda dikirim. Orang-orang anak muda di Amerika sangat benci dengan peperangan. Lalu muncul sexual revolution. Itu mereka bikin satu konsep ya, di Woodstock. Waktu mereka konser di Woodstock, muncullah satu statement. Make love, not war. Make love, not war. Itu kalimat bagus. Udahlah, jangan bikin perang. Kita ini membuat cinta saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang muda waktu itu merespon kalimat make love? Mereka mendefinisikan kalimat make love itu dengan sexual intercourse freely. Dengan bebas karena dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman Alfred C. Kinsey dan Freud yang ingin membebaskan motivasi manusia dari jebakan-jebakan seperti itu. Maka sejak saat itulah ketika orang dengar kata make love atau ML, itu langsung pengertiannya adalah hubungan seks. Historinya dari sana. Baik. Lalu kemudian dari situasi yang terjadi akibat dari orang bernama Alfred C. Kinsey ini mempengaruhi satu tokoh politik bernama Harvey Milk. Yang dari situlah kemudian muncul kegerakan homoseksuality karena Harvey Milk ini adalah seorang politisi Amerika yang juga pelaku homoseksuality. Menjadi satu gerakan besar. Jadi sebenarnya kalau kita melihat background dari semuanya itu, akar masalah homoseksualitas yang sekarang ini ramai dengan berbagai macam fenomena politik, sosial, itu akar masalah utamanya adalah
identity distortion. Oleh sebab itu ketika kita concern terhadap orang-orang LGBT, harus taruh dalam hati. Kalau kita ingin menolong mereka, kita menolong apa? Rediscover the true identity. Saya suka dengan title yang kalian miliki, Reclaim the true identity. Jadi identitas sejati itu harus direbut kembali, harus ditemukan kembali, dibangun kembali. Makanya kalau ketemu dengan orang-orang LGBT, nggak usah pusing dengan mengidentifikasi ini gay nggak ya, ini nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu. Karena ketika kita sadar sebenarnya ini merupakan masalah identitas, kalau kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita di kampus, ya, kan kita tahu ini rada-rada kayaknya melambai nih, ya. Yuk ada kecurigaan seperti itu, nggak usah diomongin, berdoa dalam hati, minta Tuhan berikan aku kesempatan untuk mempercakapkan Tuhan Yesus. Percakapannya bukan tentang perilaku seksnya. Percakapannya tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya ketika orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, disitulah titik awal pemulihan. Padamu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah identitas yang Tuhan akan berikan kembali. Itu rediscover the true identity. Jadi begitu cara pendekatan kita dengan mereka. Dan itu akan sangat smooth kalau kita itu membangunnya dengan satu persahabatan. Bersahabat tanpa bertujuan untuk mengkorek-korek perilaku seksnya. Lu percaya ya, kalau kamu mengkorek-korek perilakunya, dia akan ngomong begini. Emang lu emang lu juga suci? Dia akan tanya, coba lihat handphone kamu. Handphonemu bakal diambil sama dia bisa dengan mudah melihat histori kamu nonton pornografi apa saja. Kena lu. Jadi ketika kita mau approach dengan mereka, begitu yang saya pahami bagaimana kita bisa nolong mereka. Ya, itu jawaban saya. Pak, sebelum masuk ke termin kedua, singkat saja Pak. Boleh menjawab seperti pertanyaan Pak Esra tadi. Ada nggak cara Pak, kalau orang sudah pernah jatuh begitu, mengubah perilaku atau ini, pernah nggak kejadian? Atau apakah ada kursusnya atau ada sesuatu yang bisa dilakukan? Udah Singkat terjadi, saja. maksudnya maksudnya tadi kan pada saya bilang soal tubuh yang melambai segala macam ya. Jadi ketika kita bicara gesture itu dan kita ingin mengubahnya, jawabannya adalah ya dan tidak. Ya dan tidak. Kita bisa mengubah tetapi tidak mudah. Tidak mudah. Jadi misalnya gaya kita berjalan itu bisa kita rubah. Kalau saya recreational runner, ya. Jadi saya bukan elite runner, tapi saya recreational runner. Saya lari untuk kesehatan saja. Kalau dalam dunia lari ada namanya running form. Running form itu bentuk kita lari. Ada orang-orang yang lari tapi salah cara larinya. Nah itu bisa dikoreksi. Karena kalau dia nggak dikoreksi, dia akan cedera. Running form itu ada. Nah, begitu juga sebenarnya dengan perilaku-perilaku yang lain. Tetapi itu merupakan sesuatu yang harus disadari oleh orang yang bersangkutan dan dia mau. Masalahnya, ada orang-orang tertentu itu postur tubuhnya memang tidak memungkinkan dia diubah gayanya. Ada orang tertentu posturnya seperti itu. Misalkan ya, bentuk kaki. Bentuk kaki itu bisa mempengaruhi model orang berjalan. Ini memang tetap masih bisa dikoreksi. Tetapi bukan sekedar dengan pelatihan jalan, tapi itu sudah orthopedic surgery. Operasi supaya kakinya yang bengkok segala macam yang membuat dia gaya jalannya gemulai, itu bisa dikoreksi, itu bisa. Tetapi tidak mudah. Makanya sebenarnya ya tidak perlu terjebak dengan penilaian-penilaian penampilan seperti yang tadi Pendeta Esra sampaikan. Demikian yang bisa saya katakan. Wow, luar biasa ya. Ini menarik sekali. Ya. Wah. 3 pertanyaan dan dikupas dengan baik dan menambah ilmu bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara boleh bertanya tentang materi kemarin hari ini atau pertanyaan yang selama ini ada di hati pikiran Bapak Ibu atau di tengah-tengah jemaat
yang berhubungan dengan LGBTQ ini. Boleh ya? Sehingga akhirnya kita bisa melihat perspektif yang lebih luas. Kita buka pertanyaan kedua. 1, 2, boleh ke sana dulu ya, karena dari satu meja ini sudah. Oke, Pak Tommy silahkan. Ya, nanti. Terima kasih buat kesempatannya. Saya bertanya kepada Bapak Pendeta Dr. Ezra. Terkadang di kalangan gereja, kebetulan ini memang Persatuan Gereja Pantai Kosta Indonesia. Saya ingin bertanya Pak, biasa dalam penggunaan istilah kata roh perjinahan. Itu di kalangan para pendoa gereja Pantai Kosta selalu berkata, ini karena ada roh perjinahan. Tapi saya selalu dalam hati saya nolak itu perkataan. Karena semua itu tidak didasari oleh karena roh perjinahan. Saya lebih suka ada kata di sini keterikatan dengan dosa. Homoseksual, lesbian, gay, keterikatan saya lebih suka. Nah, mohon penjelasan untuk menjelaskan dalam pandangan Alkitab. Saya mau banyak belajar tentang penggunaan istilah dalam Alkitab tentang istilah roh perjinahan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ya. Silakan dengan Bu Pendeta Heni. Terima kasih Pak, saya mau bertanya. Bagaimana kita memberi tanggapan? Maaf Bu, mau ditujukan kepada? Oh ya, kepada Pak Esra. Oh iya, silakan. Ya. Bagaimana kita memberi tanggapan bagi para pro atau pelaku LGBT yang mempunyai alasan bahwa para trans atau gay ini memiliki prestasi bahkan punya sumbangsi besar pada sosial masyarakat. Seperti contoh misalnya Oscar Lawalata, dia kan desainer yang terkenal, cukup mengharumkan nama Indonesia. Bahkan dia dulu orang Kristen yang akhirnya jadi trans. Nah kemudian hal ini kan kadang membuat kita menjadi ragu untuk berterus terang menolak atau kita menjadi lunak. Kita melunak terhadap mereka karena yaitu bisa-bisa kita diserang netizen atau bagaimana gitu loh Pak. Ya kira-kira tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga di sana tadi, apakah untuk penanya kepada Dr. Andi? Betul ya? Untuk Dr. Andi ditanyakan? Oke, ada penanya yang lain untuk Dr. Andi? Oh yang Ibu ini. Tadi Ibu ini sudah angkat tangan dulu. Ya silakan Ibu. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan untuk Pak Andik ya. Ini mengenai pelecehan oleh sesama jenis. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika menjadi korban pelecehan oleh sesama jenis, sang korban ini bisa menjadi terpapar gitu Pak? Dan ini karena saya mendengar ya Pak ya, ada beberapa kasus mereka berkata begini, saya itu korban dulu makanya saya sekarang jadinya begini. Nah kemudian yang selanjutnya bagaimana mengatasi hal ini Pak kalau memang seandainya memang itu korban itu bisa menjadi pelaku. Terima kasih Pak. Kepada para pemateri cukup jelas pertanyaannya Pak dan ada juga di layar di belakang. Kami persilakan. Ya memang seringkali kita mendengar ungkapan seperti itu ya. Kalau ada orang rakus, roh kerakusan. Ya, orang berzina, roh perzinahan. Ya, orang sombong, roh kesombongan. Dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-12 ya. Umatku meminta petunjuk kepada kayu dan tongkat memberikan jawaban kepada mereka sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Nah, di sini ada istilah yang eksplisit sebagai roh perzinahan. Tetapi apakah yang dimaksudkan di sana itu adalah bahwa memang ada sejenis roh yang memang khusus bagian perzinahan. Nah, kalau itu yang dipahami maka itu keliru, ya. Karena kita harus berpikir bahwa istilah roh itu dipergunakan di dalam Alkitab itu dengan pengertian yang juga tidak tunggal. Kalau misalnya kan kita kalau melihat bahwa di dalam surat Yohanes itu bahwa kita harus bisa menguji setiap roh. Ujilah roh-roh itu karena banyak nabi palsu telah pergi ke seluruh dunia.
Tentu roh di situ itu maksudnya apa? Dari konteks itu tidak bisa kita membayangkan ada satu makhluk roh tertentu yang perlu kita uji, tidak. Maksudnya dari konteks itu artinya roh itu menunjuk pada pengajar-pengajar palsu. Kenapa? Ya tentu saja mereka ada pengaruh kuasa jahat di balik itu. Tetapi bahwa nabi-nabi palsu itu kan juga roh di situ menunjuk pada nabi palsu dan mereka tanggung jawab. Nah, istilah roh perzinahan di situ di dalam Hosea itu bukan berarti bahwa ada semacam roh khusus yang memang bertugas untuk membuat orang berzina. Bukan ya. Tetapi roh itu juga bisa dipahami sebagai spirit atau mungkin tidak diterjemahkan sebagai roh tapi sebagai semangat. Ya, sehingga ketika dikatakan sebab roh perzinahan ada di dalam mereka, mereka tidak mengenal Tuhan, itu mungkin kita bisa memahami sebagai sebuah sikap hati yang sudah dikuasai oleh keinginan untuk berzina. Maka itu diartikan sebagai roh perzinahan. Nah, hal yang perlu saya tambahkan di sini adalah bahwa ada kecenderungan di kalangan orang Kristen untuk melemparkan kesalahannya pada roh-roh itu. Ya, jadi sebenarnya saya nggak mau berzina, tapi gara-gara roh perzinahan itulah saya jadi berzina. Saya nggak mau sombong, tapi gara-gara roh kesombongan itu. Maka seringkali kita lihat bahwa ada doa pengusiran, yang diusir itu adalah roh-roh itu. Ya, padahal roh itu berbicara soal keinginan yang telah menguasai hati dan pikiran. Sehingga roh perzinahan itu artinya bahwa pikiran dan hatinya sudah dikuasai oleh keinginan untuk berzina. Roh dan hatinya sudah dikuasai oleh keinginan untuk menyombongkan diri. Nah, sehingga ini perlu penting supaya kita jangan lempar kesalahan. Memang tentu di balik semua dosa kita ada pekerjaan iblis di belakang itu. Tetapi bahwa iblis bekerja mempengaruhi kita, tak berarti bahwa manusianya lepas dari tanggung jawab. Karena di Taman Eden itu memang ular yang goda Hawa. Tapi kan bukan hanya ular yang dihukum, Hawa juga dihukum. Ya, jadi adanya pekerjaan setan ya tidak melepaskan manusia dari tanggung jawab. Pendeta Stephen Tong itu pernah bikin cerita, ini hanya cerita-ceritaan saja. Satu hari sore-sore Tuhan Allah berjalan di dalam taman. Dia lihat dengar ada suara tangisan, memilukan hati. Ternyata Tuhan cari-cari suaranya, ternyata iblis yang menangis. Lalu iblis, kenapa kau menangis? Lalu iblis, itu loh aku sedih sekali Tuhan, kenapa? Memang aku yang menggoda mereka. Tapi semuanya sedikit-sedikit dalam nama Yesus. Roh Sina keluar, dalam nama Yesus. Roh Tama keluar, dalam nama Yesus. Seolah-olah semuanya gara-gara aku. Ya, memang setan bersalah. Ya, dan setan punya hukumannya sendiri yang akan diterima final pada akhir zaman. Tapi manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak bersalah, tapi hanya roh yang bersalah. Itu pemahaman yang keliru ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kita melihat bahwa banyak ya orang LGBT tapi mereka punya prestasi dan sebagainya. Kita harus membedakan dua hal itu secara berbeda. Antara prestasi di dalam masyarakat dengan dosa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga yang satu tidak bisa dibenarkan hanya karena, coba kalau kita lihat, apakah Salomo berprestasi? Pasti. Prestasi Salomo itu begitu besar dalam bidang kemajuan Israel, politik, militer, dan segala macam. Tapi apakah ketika dia jatuh kepada dukungan kepada istri-istrinya dalam penyembahan berhala, itu dibenarkan? Tidak. Bahkan gara-gara penyimpangan dia itulah satu musibah besar terjadi dalam Israel Raya. Ketika dia mati, Tuhan sudah nubuatkan bahwa kamu mati, kerajaan terpecah dua. Makanya sebagai akibat dari kejatuhan Salomo, jadilah Israel utara dan selatan. Karena itulah tidak ada yang menyangkali prestasi besar dari Salomo. Tetapi prestasi dia yang besar itu tidak pernah membenarkan kejatuhan dia di dalam hal kompromi dengan penyembahan berhala. Kalau kita melihat misalnya Menara Babel, itu kan suatu produk teknologi yang hebat pada masa itu kan. Bahwa marilah kita mendirikan sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit. Menurut Kejadian 11. Sebenarnya itu perkembangan teknologi yang luar biasa untuk zaman semacam itu.
Tetapi itu tidak membenarkan dosa mereka. Dosa apa sebenarnya di dalam pembangunan Menara Babel itu? Pertama, karena sebenarnya itu mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Kalau kita lihat konteks jauhnya, ya itu Kejadian 11 mereka bangun Menara Babel. Pada Kejadian 7 itu kan Tuhan sudah hapus semua dengan air bah kan. Lalu Tuhan bikin perjanjian dengan Nuh bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi. Nah, ada analisa dari para penafsir. Sebenarnya itu jarak antara peristiwa air bah dengan Menara Babel itu tidak lebih dari 100 tahun. Dan ukuran 100 tahun pada waktu itu termasuk singkat. Manusia aja 900 tahun. Karena itu kalau hanya 100 tahun itu terlalu singkat. Tapi sebenarnya mereka, untuk apa mereka mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit? Mungkin berpikir kalau Tuhan hukum dunia dengan air bah lagi. Kan kemarin waktu dengan air bah itu tutup sampai gunung-gunung kan mati semua. Marilah kita dirikan menara yang ujungnya sampai ke langit. Supaya kalau Tuhan hukum dunia dengan air bah lagi, kita tinggal naik aja di atas. Jadi sebenarnya itu adalah dosa. Kedua, marilah kita mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit dan supaya kita tidak berpencar ke seluruh bumi. Padahal Tuhan suruh mereka berpencar. Ya, penuhilah bumi. Berarti pendirian itu tujuannya untuk melawan firman Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit. Ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa sebenarnya dari sisi terjemahan, marilah kita mendirikan sebuah menara yang ujungnya berlangit. Bukan sampai ke langit. Kalau terjemahan itu dibenarkan, maka apa sih yang dimaksudkan dengan ujungnya berlangit? Nah, itu bisa dijawab dari penggalian arkeologi di wilayah Babilonia. Bahwa ketika digali penggalian arkeologi di wilayah Babilonia, Sumeria, itu ditemukan sigurat-sigurat. Sigurat itu semacam menara-menara kecil, ya. Apalagi yang namanya Etemenanki itu. Nah, ternyata ada deskripsi kuno yang ditemukan tentang suatu pendirian bahwa menara-menara itu di puncak dari menara itu ada nuansa langit yang ditaruh di puncak-puncak sigurat itu sebagai penyembahan kepada Dewa Marduk. Maka ada dugaan bahwa menara yang ujungnya berlangit itu adalah pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Kalau itu benar, prestasi mereka terhadap dunia kuno itu luar biasa. Tetapi itu tidak membenarkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan terhadap firman Tuhan. Ya, jadi maksud saya adalah bahwa jangan kita kacaukan antara prestasi dengan pelanggaran. Nebukadnezar justru mempunyai peranan atau prestasi yang besar untuk kemajuan dari Babilonia kuno misalnya. Tetapi kesombongannya itu kan tetap tidak ditolerir oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia dijatuhkan. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa orang gay itu juga banyak yang berprestasi loh. Sumbangsi mereka kepada masyarakat juga besar. Kita tidak sangkali itu. Tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan perilaku yang salah. Perilaku yang salah tidak bisa dibenarkan. Walaupun prestasi dalam masyarakat kita salut. Jadi itu dua hal berbeda yang harusnya tidak bisa dijadikan alasan untuk menopang sebuah kesalahan. Dan ada banyak orang berprestasi dalam Alkitab. Daud juga prestasinya bangun bait Allah itu loh. Salomo bangun bait Allah. Daud mempersiapkannya. Tapi prestasi Daud di dalam memimpin Israel tak pernah menjadikan perzinahan dia dengan Batsyeba dibenarkan. Jadi itu tetap dua hal yang berbeda, ya. Nah, mungkin kita perlu berpikir bahwa orang-orang yang berprestasi dalam masyarakat itu kalau seandainya mereka bisa diubah dan dipulihkan Tuhan, itu luar biasa. Tadi Pak Andi sudah mengemukakan ya penemuan manusia dan kita amati sendiri bahwa perkembangan teknologi ini begitu luar biasa kan. Ya, zaman dulu zaman Gajah Mada siapa pernah bayangkan bahwa ada besi bertonton yang terbang kan? Pasti dianggap dongeng. Ya, beberapa dekade yang lalu kita tidak membayangkan bahwa kita bisa video call dari ujung-ujung dunia ini. Ini perkembangan dunia yang luar biasa. Nah,
Tapi harus diingat bahwa dengan perkembangan teknologi yang sudah begitu hebat, ini adalah produk manusia yang telah jatuh. Seandainya manusia tidak jatuh, bayangkan apa yang terjadi. Mazmur pasal 8 ayat 6, dia membuatnya hampir sama seperti Allah. Kita itu hampir sama seperti Allah. Hanya dosa yang membuat kita hampir sama dengan binatang. Ya, apalagi ada teori lagi bahwa kita bersumber dari binatang. Ya, jadi seandainya manusia berdosa saja mempunyai produk yang luar biasa. Produk teknologi yang luar biasa. Ya itu seperti tadi bilang memikirkan tentang ya hibernasi. Ya mati itu awetkan dulu tubuhnya supaya di kemudian hari ada ditemukan suatu ramuan khusus yang bisa mengembalikan jiwa, ya tubuh masih tetap mempunyai tempat. Itulah impian dari orang Mesir kuno. Kenapa mereka bikin mumi? Karena mereka percaya akan ada kebangkitan. Nanti kalau mereka bangkit, tahu-tahu bangkit. Jiwanya cari tubuhnya nggak dapat, bagaimana? Makanya tubuhnya harus diawetkan. Supaya begitu jiwanya kembali bisa menemukan rumahnya. Karena itulah dibikin mumi-mumi itu. Jadi ada harapan begitu. Nah manusia modern itu mempunyai mimpi dan harapan ke sana. Tapi ingat itu manusia yang sudah jatuh. Artinya seandainya manusia dipulihkan oleh Tuhan, tingkat teknologinya bisa menjadi begitu luar biasa. Kalau orang-orang seperti itu ternyata mereka bisa berguna dalam masyarakat. Pikirkanlah kemungkinan kalau Tuhan membuat keajaiban dan mengubah mereka. Sumbangsi mereka pada masyarakat dan pada kerajaan Allah itu jauh lebih besar lagi. Ya harus berpikirnya kayak begitu. Lihat orang berdosa itu harus melihat kemungkinan bagaimana kalau dia diubah. Ya kan? Makanya lihat kalau orang kesana sini ya, rajin hutang sana dapat hutang sini dapat hutang sana, itu kan menjengkelkan kan ya. Utang-utang tidak bayar. Tapi lihatlah orang semacam ini kalau dipulihkan Tuhan luar biasa. Jadi panitia kasih dia cari panitia tukang cari dana. Itu luar biasa tuh. Selesai itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan ya. Nah itulah sebabnya Tuhan Yesus, Petrus juga punya banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan melihat potensinya dia. Makanya setelah penyangkalannya dia, ya Tuhan bilang, pulihkan dia, gembalakanlah domba-dombaku. Dan pada akhirnya Petrus jadi luar biasa. Paulus itu punya potensi hebat menghancurkan gereja-gereja. Tapi kalau orang seperti itu dipulihkan, bayangkan berapa banyak gereja yang bisa bangun. Ya kan? Nah maka jangan terpengaruh dengan prestasi mereka lalu membenarkan perilaku mereka. Tapi lihatlah prestasi mereka lalu memikirkan pasti akan lebih hebat kalau dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Silakan Pak untuk pertanyaan yang ketiga. Bila seseorang mengalami pelecehan seksual, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, tidak berpengaruh apapun terhadap perilaku seksnya. Ada yang seperti itu. Kemungkinan kedua, orang tersebut bisa mengalami satu kondisi yang disebut dengan sexual aversion disorder. Apa itu sexual aversion disorder? Sexual aversion disorder ini adalah satu kondisi di mana dia mengalami trauma yang begitu luar biasa. Sehingga ketika ada orang mendekati dia di dalam pendekatan intim, romantic relationship, dia mulai ketakutan luar biasa. Dan itu bisa terjadi pelecehan seksual yang sejenis maupun yang lawan jenis. Saya pernah tangani kasus seorang suami tidak pernah bisa melakukan hubungan intim dengan istrinya semenjak menikah. Karena begitu seorang istrinya udah siap melakukan hubungan intim, suaminya itu mulai keluar keringat dingin, ketakutan. Dadanya berdebar-debar. Sehingga tidak mungkin melanjutkan hubungan seksual. Sampai bertahun-tahun. Dan ternyata itu terkait dengan pelecehan seksual yang dia pernah alami waktu kecil. Lalu yang ketiga adalah ketika orang mengalami pelecehan seksual, dia punya potensi juga menjadi orang yang melakukan pelecehan seksual. Setelah dia mengalami pelecehan seksual, dia punya potensi menjadi orang yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Kenapa? Ini terkait dengan ego defense mechanism. Ketika ada satu trauma yang sangat berat, setiap orang itu punya kemampuan coping strategy.
coping strategy adalah kemampuan dia strategi untuk bisa mengatasi trauma-trauma yang dialami. Supaya trauma itu dia membuat mental conditionnya itu intact. Intact itu utuh. Ya. Karena ketika orang itu mengalami trauma psikologis yang begitu berat dan mental conditionnya itu mengalami deconstruction, orang itu bisa sampai dalam kondisi bukan sekedar mengalami anxiety atau depression, orang tersebut bisa sampai mengalami psikosis, gangguan jiwa. Jadi orang gila itu sebenarnya adalah coping strategy yang membuat dia kemudian beban mentalnya jadi ringan. Orang itu bisa begitu dia jadi gila, beban psikologisnya hilang dia semuanya. Makanya dia bisa ketawa-ketawa, happy. Itu coping strategy. Nah, orang tertentu membangun coping strateginya itu dengan cara apa? Mengubah pengalaman traumatis yang dialami itu menjadi satu sensasi erotis. Dia mempersepsikan pengalaman traumatisnya itu sebagai satu sensasi erotis. Ketika dia mengubah itu menjadi satu sensasi erotis, maka berikutnya adalah dia ingin mengulangi perasaan itu lagi. Ingin mengulangi sensasi itu lagi. Sekarang dengan cara apa? Dia melakukan itu terhadap orang lain. Maka dia menjadi pelaku pelecehan seksual kepada orang-orang yang lain. Makanya kita lihat kasus terutama ketika kita bicara pedofil. Pedofil itu mengalami multiplikasi yang luar biasa dengan cara-cara seperti itu. Seorang dicabuli oleh pedofil, dia punya potensi menjadi pedofil. Ya, satu korban itu bisa mencabuli begitu banyak orang yang anak-anak kecil yang lain. Maka dalam konteks ini sebenarnya adalah kembali preventif itu merupakan sesuatu strategi yang harus kita jadikan prioritas. Orang tua harus bisa melakukan satu upaya untuk proteksi anak-anak. Sedemikian anak-anak itu tidak mengalami hal-hal semacam itu. Tetapi yang perlu dicatat adalah di dalam kenyataan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual, sexual abuse dan berbagai macam kasus seperti itu, justru itu terjadi dilakukan oleh orang yang dekat dengan dia. Siapa itu? Keluarga besar. Siapa itu? Komunitas. Bahkan kita lihat ada sexual predator itu yang menyusup ke dalam dua institusi. Karena ketika dia menyusup di dua institusi ini, identitasnya sebagai sexual predator seringkali akan tidak terlihat. Cara menutupi kondisi dia sebagai sexual predator adalah dengan cara menyusup ke dalam dua institusi ini. Apa itu? Yang pertama adalah institusi keagamaan. Karena begitu mereka menyelinap ke dalam institusi keagamaan, apalagi dia sampai diposisikan sebagai pemimpin agama, maka dia tiba-tiba mendapatkan satu jubah yang sangat terhormat. Ya, bahkan orang tua bisa membawa anak-anaknya datang kepada seksual predator itu. Institusi kedua, dunia pendidikan. Maka ketika kita mengetahui ada potensi penyusupan dari seksual predator dan beritanya Bapak Ibu bisa lihat. Silakan lihat, pemimpin agama apapun. Apapun. Itu ada yang disusupin oleh seksual predator seperti ini. Jadi ketika kita mengetahui hal seperti itu, maka dalam konteks supaya anak-anak tidak mengalami pelecehan seksual, anak-anak itu harus selalu berada di dalam pengawasan orang-orang yang sungguh peduli atas hidupnya. Dan nomor satu yang terpenting adalah orang tuanya sendiri. Maka ketika kita memiliki konsep seperti itu, kita berhati-hati di dalam memilih di mana anak-anak kita akan sekolah. Kita akan berhati-hati menanam diri kita di local church tertentu. Ya. Waktu anak-anak kami masih kecil, terlibat sebagai pemain konser di gereja, kita selalu kasih tahu, kamu tidak boleh masuk ke ruang latihan sebelum teman-teman yang lain datang. Jadi tidak boleh sendirian masuk di ruang latihan. Karena kita nggak tahu di satu gereja yang buildingnya besar, kita nggak tahu
potensi-potensi kejahatan bisa terjadi seperti itu. Bahkan kita tungguin dia di luar sampai teman-temannya datang, kita baru tinggal. Lalu pada saat selesai berlatih, konser, kita sudah jemput sebelum acara itu bubar. Sehingga ketika dia selesai sudah ketemu kita. Nah itu cara-cara kita memproteksi mereka. Sampai pada dalam level mereka, kemudian mereka semakin mandiri, kita ajari diri mereka supaya mereka bisa memproteksi diri mereka. Salah satu yang harus kita sadari adalah bentuk-bentuk serangan yang membuat orang itu bisa terdistorsi seksual behaviornya hari-hari ini adalah media. Media itu sangat mengerikan. Saya telah menangani kasus bagaimana orang itu bisa orientasi seksnya berubah karena pornografi. Orang pornografi kecenderungannya pertama adalah pornografi yang heteroseks. Ya. Nonton pornografi heteroseks. Tapi biasanya orang yang sudah terlibat dengan nonton pornografi seperti itu, biasanya mereka ditawarin. Ada algoritma dalam sosial media dan media apapun untuk memberikan feed kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita suka membaca scientific journal, saben hari kita akan dikirimi scientific journal. Nah, mereka yang kemudian sudah terbiasa nonton pornografi seperti itu, muncul nanti kiriman-kiriman itu sampai kemudian muncul tayangan-tayangan yang homoseksuality. Pertama melihat mungkin kaget, jijik, aneh. Tahap kedua apa? Penasaran. Apa sih? Tahap ketiga, mulai ngelihat asik juga ya. Ketika mulai muncul persepsi asik juga ya, dia akan semakin dekat untuk kemungkinan dia akan menirunya. Manusia adalah ciptaan yang memiliki kemampuan adaptasi paling tinggi. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kemampuan adaptasi yang paling tinggi? Kemampuan kita beradaptasi itu karena kita punya kemampuan melakukan imitasi. Kemampuan kita meniru, itu yang membuat kita punya kemampuan beradaptasi dengan sangat baik. Manusia punya kemampuan meniru sangat luar biasa. Ya. Kalau kita tinggal di satu tempat dengan jenis makanan tertentu, maka kita akan mulai terbiasa dengan pola makan di tempat itu. Untuk survive. Pertamanya hanya sekedar survive. Gak ada pilihan lain, mau gak mau makan makanan yang ada di situ. Tapi lama-lama menikmati. Nah itu terjadi juga ketika kita bicara dengan sexual behavior. Nah di situ pentingnya mengequip anak-anak kita supaya tidak terjebak dengan pornografi. Dan sekarang kalau kita bicara lagi terkait dengan media adalah gaming, digital game. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tahu ya, game yang dimainkan oleh anak-anak balita itu salah satunya Roblox. Kalau kita ngeliat itu mainan apa sih gamenya, kotak-kotak gitu, aneh gitu kan. Tapi anak-anak sangat suka. Tapi Roblox itu sudah disusupin juga dengan pornografi. Bahkan ketika orang itu main Roblox itu bisa ada pemain yang sedang memainkan peran tertentu untuk melakukan kejahatan seksual. Jadi penyusupan ini sangat luar biasa. Makanya sebenarnya ketika kita bicara konsep LGBTQ ini dan sexual behavior apapun dalam konteks untuk prevention, itu sebenarnya perlu equipping untuk parents. Parenting itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Ya. Dan kenyataannya adalah, kalau kita kembali dalam pengalaman hidup kita masing-masing, kita itu nggak pernah loh sekolah jadi orang tua. Betul tidak Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua? Kita nggak pernah sekolah jadi orang tua. Padahal kita untuk bisa memiliki profesi tertentu, itu kita sekolah bertahun-tahun. Tapi menjadi orang tua, kita nggak pernah belajar. Kita belajar menjadi orang tua dari pengalaman kita punya orang tua. Mayoritas seperti itu. Akibatnya apa? Banyak yang kita menjalani proses parenting dengan konsep try and error. Dan banyak errornya. Dan itu bisa dicegah sebenarnya. Bisa dicegah kalau kita melakukan equipping. Saya nggak tahu berapa banyak hamba Tuhan dalam ruangan ini. Tapi ini yang saya amati. Dan saya harus sampaikan. Beberapa tahun yang lalu saya diminta memimpin satu acara
Ini acara anak muda dalam jumlah besar. Ya, acara utamanya itu 20 ribuan. Tapi kemudian ada sesi-sesi yang dipecah-pecah. Lalu saya ditempatkan di satu sesi yang dipecah itu jumlahnya 2000. 2000 itu semuanya anak pendeta. Saya diminta menyampaikan satu sesi. Lalu giliran sesi tanya jawab. Ini giliran tanya jawab ya. Ada satu anak langsung acung tangan. Kamera langsung sorot dia. Ini yang dikatakan oleh anak muda itu. Dia ternyata nggak tanya. Dia cuma bikin statement. Papa mama saya cinta anak-anak jemaat. Tapi dia nggak cinta saya. Sambil nangis. Waktu saya ngeliat itu saya shock. Saya bayangkan kalau ini anak saya. Kalau itu anak saya sadar satu hal. Pelayanan saya nggak ada artinya. Saya shock waktu itu. Terus kemudian saya pikir kenapa ini terjadi ya? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Maka saya mundur beberapa tahun sebelumnya, saya ketemukan sesuatu yang saya duga menjadi akar masalahnya. Apa itu? Adik-adik kita yang ada di seminari, itu dilatih, dididik dilatih untuk melayani orang lain. Tapi nggak pernah dilatih dan dididik untuk melayani keluarganya. Nggak ada pelajaran tentang hubungan suami istri di seminari. Nggak ada pelajaran bagaimana kamu nanti ya kalau sudah jadi orang tua begini loh terhadap anak-anakmu. Kalau kamu sudah pelayanan begini loh kamu terhadap anak-anakmu. Nggak ada itu. Saya paham kenapa? Karena kurikulum STT itu memang sangat padat. Mau ditambahin apa lagi? Sekolahnya bisa 10 tahun tuh kalau ditambahin lagi. Iya kan? Sudah padat. Belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa roh. Banyak sekali bahasa yang dipelajari gitu kan. Ya. Mau ditambahin kurikulum apa lagi gitu. Dari situ kemudian itu yang membuat saya sadar. Ini penting banget. Kalau kita bicara future ya. Tadi kan udah case, ya udahlah udah terjadi. Tapi waktu kejadian itu akhirnya kita mengarahkan kepada rekonsiliasi antara anak hamba Tuhan dengan hamba Tuhannya. Tapi kemudian the future, ministry, itu saya terpikir ini mahasiswa seminari harus di-equip. Harus di-equip. Supaya mereka bisa take care keluarga mereka juga. Jangan cuma cakap melayani orang lain, keluarganya berantakan gitu. Karena lagi-lagi ketika kemudian ini dibiarkan, nanti juga rentetannya sampai kepada sexual behavior. Yang tadi saya katakan, generasi anak-anak kita yang hari kita sebut dengan Gen Z, itu bisa kita sebutkan sebagai addicted generation. Kecanduan screen, kecanduan pornografi, kecanduan game, kecanduan gambling, kecanduan apa saja. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan, tetapi bisa dicegah. Demikian jawaban saya. Cek. Nah, kita close ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita masih ada waktu 30 menit. Dan lihat jawabannya begitu pack semuanya. Oleh sebab itu kita hanya akan memberikan 2 pertanyaan saja. Satu untuk Pak Andi dan satu untuk Pak Esra. Baik, yang belum bertanya. Oh yang kata belum bertanya semua ya. Nah siapa yang panitia yang menunjukkan? Oh ya oke, panitia yang menunjuk. Oke yang pertama ditujukan kepada? Saya akan memberikan pertanyaan ke Pak Andik. Pak Andi, oke baik. Kemarin Bapak ada menjelaskan tentang 3 faktor penyebab orang melakukan penyimpangan seksual ya. Yang pertama psikologi, kedua sosial, kedua itu sudah dijelaskan. Dan yang ketiga ada spiritual. Kira-kira bisa dijelaskan enggak Pak? Terima kasih. Butuh 3 sesi kata Pak Andi. Baik, pertanyaan luar biasa. Yang terakhir pertanyaan untuk Pak Esra. Tadi panitia tentukan yang mana? Oke ya silakan. Shalom, terima kasih. Ini pertanyaan untuk Pak Esra.
Saya mau tanya, bagaimana menurut Bapak jika ada seorang homoseks yang menjalin hubungan sesama jenis, tetapi ia setia, jujur, serta tulus ke pasangannya, dibanding dia hidup dalam kemunafikan bahwa dia seorang heteroseksual. Sebagai contoh, ada seorang gay yang terpaksa menikahi seorang wanita hanya untuk menutupi aib dan tidak menjadi aib keluarganya. Terima kasih. Baik, jelas pertanyaannya. Terima kasih, Pak Andi. Silakan. Kemarin saya sampaikan bahwa ada 3 kemungkinan ketika kita bicara spiritual root. Ya. Yang pertama adalah sinful nature. Natur keberdosaan kita itu memungkinkan orang itu bisa mengalami penyimpangan apa saja. Dengan konsep seperti itu, semua saudara dalam ruangan ini termasuk saya punya potensi untuk menjadi yang seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan ketika kita bicara sinful nature ini berkaitan dengan penolakan identitas yang Allah berikan. Lalu manusia itu kemudian mengembangkan, mencoba ingin membangun identitasnya sendiri. Jadi sinful nature itu memungkinkan orang punya potensi terjatuh ke dalam berbagai macam perilaku seks yang menyimpang. Karena naturnya adalah natur orang berdosa. Bagaimana dengan kita yang sudah mengalami penebusan Kristus? Ketika kita sudah mengalami penebusan Kristus, maka kita ada di dalam posisi di mana kita bisa memiliki kuasa untuk berkata tidak. Jadi sinful nature kita teratasi oleh kasih karunia yang memungkinkan kita bisa berkata tidak. Tetapi ketika kita bisa berkata tidak, kita masih memiliki free will. Yang sepenuhnya itu tidak pernah dikurangi oleh Allah, diberikan kepada kita. Dengan free will ini pun orang yang sudah mengalami penebusan Kristus masih bisa terjebak ke dalam perilaku seks menyimpang termasuk homoseksuality. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara yang kedua adalah kita bicara tentang occultism. Occultism itu merupakan sesuatu keterlibatan kita secara eksplisit, secara direct dengan kuasa gelap. Kalau kita bicara di perjanjian lama, itu ada praktek-praktek penyembahan Baal. Dalam praktek-praktek penyembahan Baal itu, kemudian kita melihat bagaimana Alkitab itu mengatakan ketika orang itu terlibat di dalam penyembahan berhala, idolatry, maka apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah spiritual adultery. Praktek penyembahan berhala itu spiritual adultery. Kenapa di situ digunakan istilah perjinahan rohani? Karena ketika kita bicara konsep sexuality, di Alkitab itu hubungan seks itu menggunakan, di Alkitab Perjanjian Lama itu menggunakan kata yada. Kata yada itu diterjemahkan di dalam Kejadian 4 ayat 1 dengan kata bersetubuh. Tetapi kata yada sebenarnya bisa diterjemahkan dengan kata mengenal di dalam konteks pengenalan yang sangat intim. Orang-orang pilihan dibawa masuk ke dalam covenantal relationship, hubungan covenant dengan Allah. Lalu core dari covenantal relationship, inti dari hubungan covenant ini adalah relasi yada. Kita bisa teliti semua tokoh di Alkitab itu masuk ke dalam relasi yang sangat intim yang disebut dengan relasi yada. Di kitab Hosea ada penjelasan tentang itu. Lalu kalau kita bicara tokoh seperti Abraham juga mengalami itu. Ya, Abraham 18, Kejadian 18 ayat 19 bagaimana Abraham itu mengenal Allah dengan berhadapan-hadapan muka. Itu pun menggunakan kata yada. Karena ketika ternyata bicara hubungan seksual itu merupakan gambaran hubungan intim antara Allah dengan umat pilihannya. Ketika hubungan intim antara Allah dengan umat pilihannya ini dibicarakan di dalam Alkitab, di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menjelaskan itu dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 31 dan 32. Ayat 31 dikutip dari Kejadian pertama ayat yang ke-20
Kejadian pasal yang kedua yang mengatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan gerejanya. Nah, jadi di perjanjian baru pun bicara tentang relasi Kristus dengan gerejanya merupakan relasi yang digambarkan secara metafora hubungan antara suami istri itu. Ini konsep seksualitas yang Allah desain. Lalu iblis mendistorsi itu. Mendistorsi dengan cara apa? Keintiman antara manusia dengan Allah itu diserobot supaya manusia bukan mengalami keintiman dengan Allah, tetapi keintiman dengan iblis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penyembahan berhala. Nah, ketika manusia mengalami keintiman dengan iblis dalam bentuk penyembahan berhala, disitulah Allah mengatakan ini perzinahan. Maka ketika orang itu kemudian melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, di situ kita lihat akan terjadi spiritual adultery yang bisa berpotensi mengekspresikan perilaku-perilaku ekspresi seksual menyimpang juga. Dan itu kalau kita telusuri, dalam seluruh kebudayaan yang menyembah berhala, itu terjadi. Di perjanjian lama itu terjadi ketika kita mengamati peristiwa penyembahan berhala, penyembahan Baal. Di perjanjian baru, kita mengamati itu ketika Ancient Greek. Ancient Greek itu dewa-dewa di Roma. Ya, itu zaman perjanjian baru dewa-dewa di Roma. Kita lihat contohnya dewa-dewa di Roma itu digambarkan sebagai dewa yang selingkuh sana selingkuh sini. Hercules itu yang bukan Hercules. Bukan Hercules yang itu ya. Hercules yang diceritakan dalam legenda Yunani anaknya Zeus. Siapa ibunya? Manusia. Yang diselingkuhi oleh dewa. Dewa rebutan dengan manusia, rebutan selingkuh sana, selingkuh sini. Sehingga kita lihat bagaimana kemudian orang-orang yang di dalam praktek penyembahan dewa-dewa Romawi ini terjatuh dalam praktek berbagai macam penyimpangan perilaku seks seperti itu. Bagaimana dengan konteks budaya pada masa sekarang? Perhatikan di India. Di India itu ada satu fenomena yang sangat terkenal, namanya Kama Sutra. Ada bukunya, ada filmnya. Lalu orang berkata begini, Kama Sutra is the art of sex. Kama Sutra itu adalah seni melakukan seks. Karena di kuil-kuil di India, ya kalau pergi ke India lihat kuil-kuilnya, itu semua praktek hubungan seksual itu dibuat di relief kuil-kuilnya. Termasuk dengan binatang, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita, dan semuanya macam-macam di situ. Dilakukan itu. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau jalan-jalan ke Candi Sukuh, itu nanti akan ada replika Linggoyoni, ada replika bentuknya seperti vagina dan ada penis. Dan itu merupakan satu konsep yang dikaitkan dengan fertilization, kesuburan, dewa kesuburan. Baal di perjanjian lama itu dewa kesuburan. Kenapa orang pada masa itu menyembah Baal? Karena ingin mendapatkan berkat di dalam pertaniannya. Dengan cara menyembah dewa Baal. Maka ketika Allah menghukum dewa Baal, gak turun hujan. Selama 3 tahun pada zamannya Elia. Itu cara Allah menyatakan, Tuhanlah yang memberikan berkat, bukan dewa Baal. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mempraktekkan penyembahan kepada Baal itu? Di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, dilakukan satu praktek yang disebut dengan temple prostitute. Pelacur-pelacur bakti. Mereka menyembah Baal, menyembah dewa-dewa di Romawi kuno itu dengan melakukan praktek-praktek hubungan seksual seperti itu. Bentuk-bentuk penyimpangan perilaku seks terjadi. Contoh lagi di Indonesia yang kemungkinan masih dilakukan. Ini berdasarkan investigational report dari RT. RT itu televisi Perancis. Yang dilakukan di kalangan para warok. Reok Ponorogo. Warok ini melakukan praktek dengan para gemblak, penari jatilan. Itu anak laki-laki yang rata-rata good looking, handsome, ganteng. Ya. Lalu ini dilamar loh, maksudnya diminta baik-baik dari orang tuanya.
anak-anak ini diambil oleh para warok tadi, gemblak-gemblak itu untuk menjadi penari. Tapi orang tuanya dikasih sesuatu. Karena warok itu duitnya banyak. Sekali tampil itu banyak sekali mereka dapat duit. Ya. Nah, ternyata dalam penelitian dikatakan apa? Ini anak-anak kecil ini bisa berpindah dari satu warok ke warok yang lain. Sebagai apa? Sebagai pasangan seksual. Karena ada satu kepercayaan warok itu tidak akan bisa punya kekuatan kalau melakukan hubungan seks dengan wanita. Maka mereka harus melakukan bagaimana memenuhi kebutuhan seksnya dengan sesama laki-laki. Dan mereka memilih anak-anak yang wajahnya ganteng yang kemudian mereka persepsikan sebagai perempuan. Konyolnya. Ini dipakai oleh Gerrit Singge sebagai argumentasi budaya dia. Oleh karena ada budaya seperti ini, kata Gerrit Singge, maka kita harus mendukung perilaku ini. Saya menjawab dengan satu budaya yang lain. Di Nusa Tenggara, ada satu praktek sunat tradisional yang disebut dengan sifon. Di mana dalam penelitian, anak-anak ini yang sudah disunat dengan sifon itu, setelah dia disunat, masih basah itu, sudah disiapkan seorang perempuan tua untuk melakukan hubungan seksual. Maka saya challenge Gerrit Singge. Apakah karena ada dalam budaya ini maka kita dukung perilaku itu? Sebagaimana kamu membuat argumentasi karena ini ada dalam perilaku yang dilakukan di kalangan warok dan gemblak, maka homoseks itu didukung sebagai satu bagian dari budaya yang kaya di Indonesia? WHO dan seluruh organisasi kesehatan dunia termasuk berbagai macam organisasi ahli seks dunia, semuanya sedang berjuang supaya praktek sifon itu dihentikan di Nusa Tenggara. Nah, contoh yang tadi saya katakan di Warok Ponorogo itu adalah bukti ada kaitan yang sangat erat antara occultism dengan penyimpangan-penyimpangan perilaku seks. Tetapi yang paling berbahaya ketika kita bicara spiritual root adalah yang ketiga. Apa itu? Queer theology. Kenapa? Karena ketika kita bicara queer theology, yang bagi saya itu bukan teologi, itu ideologi. Tokoh-tokohnya di Indonesia, Stephen Sulaiman almarhum, Gerrit Singge, itu adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan untuk queer theology itu berkembang. Kenapa ini yang paling berbahaya? Karena mereka sedang membawa orang itu melakukan perilaku ini seolah-olah ini perilaku yang dibenarkan oleh firman Tuhan. Mereka mensabotase firman Tuhan sebagai pembenar perilaku dan bagi saya ini yang paling berbahaya. Karena justru ketika orang dipengaruhi oleh queer theology, ya, mereka bukan saja yang sudah berperilaku seperti itu, bukan saja mereka tidak mau berubah. Tapi orang bisa coba-coba berperilaku seperti itu. Toh memang itu dibenarkan. Karena dianggap sebagai kebenaran. Maka ini harus ada satu sikap yang tegas. Yang terus-menerus menyuarakan supaya kita tidak terperangkap dalam pemahaman seperti itu. Jadi yang pertama, spiritual root adalah sinful nature yang membuat kita semuanya rentan sebenarnya. Lalu yang kedua, secara lebih eksplisit lagi mereka yang terjebak di dalam occultism. Ya, bermain-main dengan kuasa gelap. Maka di situ akan ada potensi mereka terjebak dalam perilaku-perilaku seks menyimpang. Bukan cuma homoseksuality sebenarnya ketika bicara occultism. Saya pernah tanganin kasus orang terlibat dalam occultism lalu sampai melakukan hubungan seks dengan binatang. Bestialism. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia ketua sinode. Sinode kecil. Di satu kota. Bayangkan. Karena penyusupan itu bisa di mana-mana. Tapi yang ketiga itu yang paling berbahaya. Queer theology. Yang bagi saya itu bukan teologi, tapi ideologi. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Oke, pertanyaannya adalah, ya seorang gay lebih baik dia menikah dengan pasangan sejenis dan setia baik-baik daripada dia munafik kalau dia nikah dengan lawan jenis dan itu mengakibatkan banyak korban lain. Saya kira pertanyaan ini mirip dengan yang tadi,
bagaimana dengan gay tapi dia punya sumbangsi yang bagus dalam masyarakat. Sama seperti itu, dua hal yang tidak berhubungan sebetulnya. Kata-kata lebih baik menikah dengan sejenis dan setia ketimbang menikah dengan lawan jenis dan munafik. Pertama-tama mungkin kita mesti menyadari bahwa menikah sejenis saja itu sudah salah. Itu sudah melawan firman Tuhan. Dan perbuatan yang baik, dalam tanda petik ya, suatu tindakan yang baik yang dilakukan di dalam kesalahan yang lebih besar, itu tidak membenarkan tindakan itu. Oke, tadi mungkin dipikirkan ada diungkapkan satu kalimat yang baik, yaitu menikah dengan gay tapi setia. Setia itu sesuatu sikap yang baik. Tapi ketika kesetiaan sebagai sesuatu yang baik diletakkan dalam satu konteks pernikahan sesama jenis, kotak yang besar yaitu pernikahan sesama jenis itu sudah salah. Sehingga mestinya kesetiaan yang adalah sikap yang baik ditaruh di dalam kotak yang sudah salah, ya salah. Oke, sekarang saling membantu, saling menopang, saling menolong. Itu baik nggak? Baik. Nah, lalu ada dua perampok yang sudah berjanji bahwa kita dua di dalam hal merampok ini harus saling membantu, saling menolong, ya saling menopang. Apakah perampokan jadi baik? Kan tidak, ya kan? Saling menolong, menopang itu bagus. Tapi ketika kotak besarnya sudah salah yaitu merampok, ya jadi salah. Kalau dua orang pasangan berjanji saling setia, saling menopang, apapun terjadi kita tetap bersama-sama, ya susah senang sama-sama, sakit susah sama-sama, itu baik ya? Baik. Tapi ternyata janji itu dilakukan di dalam pasangan selingkuh. Jadi baik. Kotak besarnya selingkuh sudah salah. Sehingga kesetiaan, janji menopang, janji menolong dalam susah maupun senang, sakit, itu menjadi salah. Tidak membenarkan perselingkuhan itu. Nah karena itu maka lebih baik saya menikah dengan sejenis yang penting setia. Nah, itu sudah, kotak besarnya sudah salah. Maka kesetiaan tidak membenarkan pernikahan sejenis itu. Itu pertama. Kedua, ya seperti saya bilang itu sudah melawan Alkitab. Karena Tuhan memberkati ya. Tuhan sudah menciptakan laki dan perempuan, memberkati mereka. Lalu mandat prokreasi diberikan, beranak cuculah. Dengan kata lain kita bisa melihat bahwa pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang seperti desainnya Tuhan. Sehingga ketika pasangan sejenis menikah, itu boleh dikatakan pernikahan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita tidak bisa membenarkan hal itu. Hal yang ketiga adalah omongan itu seolah-olah membuat sebuah pilihan, bahwa pilihan yang ada hanya dua. Yaitu pertama, menikah dengan sejenis dan setia. Atau menikah dengan lawan jenis dan munafik. Seolah-olah tidak ada pilihan ketiga. Jadi dia hanya bisa memilih itu. Kalau dari memilih antara dua itu, maka dia tinggal pilih. Lebih baik saya sesama jenis tapi setia, atau lawan jenis tapi munafik. Dan muncul banyak problem. Apakah tidak ada pilihan lain? Nah itu yang harus dipikirkan. Kalau ditanya mana di antara dua pilihan itu yang lebih baik? Tidak ada. Sebenarnya dua-dua buruk. Mungkin yang pertanyaan yang cocok adalah mana di antara dua pilihan itu yang terburuk? Jadi mereka tidak ada pilihan mana yang baik. Tapi mana yang terburuk? Nah, pertama, kalau memang orang mempunyai orientasi seks yang salah. Dan pilihannya adalah menikah dengan sejenis, itu salah. Itu dosa. Tidak peduli mau setia atau tidak setia tetap dosa. Ya, kedua, sedang berada dalam kondisi orientasi seks kepada sejenis, tapi memaksakan diri menikah dengan lawan jenis dan terjadi kemunafikan dan lain sebagainya, itu juga salah.
Kenapa harus mengadakan pilihan itu? Kalau misalnya saya menghadapi orang semacam itu, misalnya orientasi seks yang menyimpang itu atau yang sejenis itu belum bisa disembuhkan atau diatasi, maka saya akan memberikan saran, jangan menikah. Pilihlah selibat. Memang masing-masing pilihan ada salibnya sendiri-sendiri yang harus dipikul. Ya. Tetapi itu merupakan satu pilihan lain yang tidak harus terjebak ke dalam dua pilihan itu. Dan kita bisa belajar ya, kalau lihat ya orang Yahudi di Yohanes pasal 8, membawa kepada Yesus hanya dua pilihan kan ya. Ini ada perempuan kedapatan bersinan. Menurut hukum Musa, lempar batu sampai mati. Kalau tidak, Yesus kan ada dua pilihan. Pertama, ikut hukum Musa, lempar batu dengan batu sampai mati. Tapi waktu dia lakukan itu, dia melanggar hukum Roma. Yang tidak boleh lempar batu. Ada pilihan ketiga? Ada. Yaitu siapa yang tidak berdosa angkat batu lempar duluan. Begitu pilihan ketiga itu selesai masalah. Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa hidup itu tidak hanya pada A atau B. Ada alternatif ketiga yang kita bisa pikirkan. Ya. Jadi menurut saya begini, kalau seorang dengan orientasi seks yang salah, dia tidak boleh menikah dengan sejenis dan jangan menikah dengan orang lawan jenis pun dalam kondisi seperti itu. Kalau orientasi seksnya sudah sembuh atau sudah berhasil diatasi, silakan menikah. Tapi kalau belum dan masih dalam pergumulan, jangan menikah. Dan pilihan itu menurut saya jauh lebih bagus daripada terjebak kepada dua pilihan pertama. Karena kalau sampai orientasi seksnya dengan sesama, lalu menikah demi tuntutan sosial dan lain sebagainya, itu bukan hanya membuat menderita diri sendiri, tapi membuat penderitaan bagi orang lain. Terutama bagi pasangan yang ini kok menikah dengan suami tapi suaminya kepengennya yang sejenis, itu kan jadi repot. Ya. Jadi daripada itu lebih baik tidak menikah. Minimal untuk sementara. Sampai bisa mengatasi kesulitan orientasi seks itu. Ya. Kira-kira begitu ya. Baik. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa. Baik, kepada Pak Esra dan Pak Andi, kami beri waktu 1-2 menit untuk closing statement Pak. Nah, dari 2 hari ini, kira-kira apa yang ditaruh Tuhan di hati Bapak untuk boleh disampaikan sebagai closing statement, kiranya ini juga menjadi satu inspirasi bagi kita. Kami persilakan sesuai abjad huruf A dulu Pak. Nah, Pak Andi. Sesi keempat. Standar yang Allah berikan kepada kita sangat jelas. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Ya, sama-sama. Kepada Pak Esra kami persilakan. Kepada perempuan yang kedapatan berzina di Yohanes 8, Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berdosa lagi. Tuhan Yesus memberikan teladan yang bagus antara sikap terhadap orang berdosa dan sikap terhadap dosa. Terhadap dosa, dia melarang jangan berdosa lagi. Tapi tetap terhadap orang berdosa, pergilah, dan aku pun tidak menghukum engkau. Jadi dalam hal ini kita harus bisa membedakan sikap kita kepada dosa ini, LGBT ini, dan sikap kita terhadap orang-orang yang menderita dalam tanda petik penyakit ini. Harus bisa dibedakan supaya kita tidak membenci dosa sekaligus orangnya. Mereka adalah orang-orang yang perlu dikasihi dan bentuk kasih kita adalah menyelamatkan mereka. Perilakunya kita tolak, tapi orangnya kita kasihi dan tuntun pada pemulihan dan pertobatan. Ya. Kita beri tepuk tangan. Saya percaya melalui seminar 2 hari ini,
kita semua akan pulang dengan kacamata yang benar. Sehingga kita memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang hal ini, dan kita tahu bagaimana bersikap terhadap mereka. Kepada PGPI ada sebuah tantangan untuk kita bisa memikirkan follow up dari hal ini. Seminar preventif dan juga parenting yang disampaikan secara biblikal maupun juga secara medis untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Namun tak kalah pentingnya kita harus paham bahwa kaum LGBTQ ini adalah sebenarnya ladang misi yang sangat besar yang sedang membutuhkan Injil. Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Andi, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan hidup mereka. Itu sebabnya kita berharap Bapak Ibu Saudara kita semua diperlengkapi, diutus Tuhan dengan kasih yang berasal daripada Allah. Sehingga kita bisa dipertemukan dengan mereka dan menuntun mereka untuk berjumpa dan dengan Sang Almasih, dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Pak Esra dan juga Pak Andi atas semua materi yang sudah disampaikan. Beberapa penyampaian kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, di depan ada penerbit Andi, bukan Pak Andik punya ya, bukan. Penerbit Andi Offset yang sedang menjual buku rohani dan kita diberikan keringanan diskon sampai 80%. Jadi silakan Bapak Ibu boleh di sana. Lalu yang kedua, nanti setelah acara ini selesai Bapak Ibu nggak usah kemana-mana, tinggal di sini dulu karena makanan akan dibagikan dan setelah itu kita juga akan foto bersama, gitu ya, foto bersama.